Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada dalam acara pendalaman ajaran GKI Resut. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber Pendeta Yoses Reson Suwiknyo. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih untuk beliau undangannya. Ini asli orang Kediri dan alumnus dari Duta Wacana. Pernah melayani juga di GKI Resut di tahun 2009. Dan saat ini beliau fokus kepada pengembangan di pemuda. Nah, tema hari ini cukup menarik karena sangat ngetren, yaitu pinjol. Nah, namun sebelum kita mulai membahasnya dan berdiskusi dengan narasumber kita akan berdoa dulu untuk meminta penyertaan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam jalan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh belajar bersama dengan hamba-Mu terkait dengan fenomena yang terjadi di hari-hari ini, yaitu pinjol. Bagaimana kita sebagai umat Kristen bisa menyikapi dengan baik dan bisa melakukan langkah-langkah preventif ataupun bisa membantu sesama kami. Tuhan, kami ingin belajar lebih banyak, biarlah firman-Mu yang selalu menuntun kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya acara podcast ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat datang Pak di GKI Resut. Ya, terima kasih untuk undangannya ya. Ini sesuatu yang menarik, yang baik ya, tentunya untuk mengembangkan literasi pengajaran digital ya. Kalau pinjol sendiri sebenarnya bahasa online-nya pinjaman online ya Pak? Ya, betul. Nah, apakah Bapak pernah punya menangani kasus teman, saudara, atau jemaat yang terlibat dalam pinjol Pak? Ada beberapa teman yang terkena, ada juga jemaat. Jadi pengalaman terkait dengan urusan pinjol ini bukan hal yang baru ya. Sebenarnya sudah beberapa tahun ini, belakangan ini makin meningkat, apalagi ditambah pandemi ya. Sulitnya orang bekerja, mau tidak mau pada akhirnya kebutuhan mendesak, sampai pada titik orang mengambil alternatif untuk ke pinjol itu. Tapi kalau pengalaman beberapa kali, bahkan sampai sekarang ada yang belum selesai. Waduh, kasihan ya Pak ya. Ya, betul. Parah nggak Pak sebenarnya mempengaruhi dalam kehidupan kita sebagai teman, sebagai saudara? Kalau dilihat dari nominalnya, awal dia meminjam sampai berakhir dengan nilai yang sangat fantastis. Mulai dari 2-3 juta sampai ratusan juta, itu kan sangat mengerikan ya. Memprihatinkan, kasihan sebenarnya. Iya. Dan apalagi kalau pinjolnya itu tidak hanya 1-2 aplikasi, lebih dari 15, ada yang 30, ada yang 40. Aduh, dan itu bisa sampai 40 bisa Pak? Sampai membuat dia ya tegang sekali. Bayangkan coba, tidur dia harus mikirkan bagaimana bisa melunasi, membayar. Bangun tidur dia belum tentu dapat uang yang segar untuk menutup pinjolnya. Iya, Pak. Omong-omong, kita sebagai umat Kristen boleh nggak pakai pinjol, Pak? Nah, ini yang menarik, Pak. Soal harus dibahas boleh ini. Dan tidak boleh ini kan. Ya, tentu pertanyaannya akan menjadi lebih menolong ketika tepat atau tidak, begitu ya. Kalau boleh atau tidak boleh, ya, biasanya sih orang semakin dilarang tidak boleh, semakin mencoba-coba kan begitu. Tapi tepat atau tidak sih sebenarnya begitu. Dan itu harus menjadi langkah awal untuk kemudian orang melihat alternatif pinjol ini tepat enggak. Dan bagi saya persoalan pinjol itu bukan hanya persoalan finansial. Ada problem yang serius sebenarnya. Jadi kalau bicara soal pinjol, ini hanya pintu masuk untuk melihat kompleksitas dan berlapis-lapisnya persoalan kehidupan. Ambil contoh begini, misalnya soal pendidikan finansial. Tidak semua keluarga kan sama. Ada anak yang diajari sejak dini menabung, gitu ya. Ada di keluarganya masing-masing, tapi ada juga yang konsumtif. Ada orang yang dalam perjalanan kehidupan gaji itu cuma mampir ATM atau mampir dompet saja. Wah iya, pernah ngalami itu Pak ya. Iya kan? Jadi kondisi seperti langsung ini. Habis ya. Nah, langsung habis. Nggak ada kepandaian mengelola finansial secara baik. Gaji sedikit, kebutuhannya besar.
Itu baru persoalan pertama ya, yaitu pendidikan finansial. Yang kedua menurut saya hal yang tidak kalah penting yaitu intervensi media. Kalau kita lihat media sosial, iklan paling banyak dan penetrasinya paling besar itu kan pinjol. Iya, betul, Pak. Kalau buka YouTube katakanlah iklan yang muncul pinjol, yang inilah gitu. Ilustrasinya gampang, orangnya yang model-model orang-orang itu saja. Aku butuh uang untuk membayar ibu, belum gajian, tapi aku punya solusi, kamu bisa pinjam di sini ya. Begitu terus. Jadi banyak sekali intervensi media itu, apalagi media ini juga muncul terus-menerus sampai pada titik orang bisa melihat ini pilihan yang baik karena apa? Nggak perlu pakai pinjaman. Kalau orang pinjam uang ke bank kan harus pakai pinjaman, entah sertifikat rumah atau Jaminan, BPKB jaminan begitu. Jadi ya kalau pinjol kan nggak ada jaminan, hanya KTP, terus kemudian foto kan begitu. Setelah itu ada pertanyaan apakah bisa mengakses data pribadi atau enggak kan begitu. Biasanya sih orang tidak berpikir panjang soal data pribadi, ya oke lah begitu. Dan begitu mudahnya mendapatkan pinjaman itu. Tapi harus diwaspadai. Ada problem lain yaitu sistem keamanan data pribadi yang belum tentu terjaga dengan baik. Makanya ada teror-teror yang begitu mencekam ya. Ada yang pinjem si A, tapi teman-temannya juga dapat SMS gitu ya, dapat chatnya, dan itu karena kan orang terdekat itu akan jadi iya, pengaruh juga secara psikis, karena itu problem psikis juga. Jadi intervensi media tadi di dunia digital yang sedemikian rupa, terus kemudian masuk di dalam psikis orang kemudian punya berpikir wah pinjol ini alternatif gitu ya, tapi dampak psikisnya juga panjang, banyak. Tapi ada lain juga, menurut saya problem relasi sosial. Relasi sosial itu begini. Kita ini hidup di budaya timur secara kekeluargaan baik. Misal saya dengan Mas Edo ini keluarga. Tapi kalau ngomong duit kan enggak. tergantung ya Pak ya. Ya tergantung. Keluarga, duit ya duit. Karena itu problem relasi di keluarga itu kalau bicara soal duit, kalau tidak dididik dari awal, tidak clear di awal, itu jadi problem. Ada keterbukaan itu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misal saya punya problem finansial, saya mau minjem kakak saya, tapi kakak saya tahu kalau ngomong duit itu nggak bisa. Saya bertumpu kepada siapa? Saya mau ke bank, jaminannya tidak ada. Maka pilihan-pilihan untuk menuju ke pinjol jauh lebih besar. Karena benteng keluarganya saja nggak support. Nah, relasi seperti ini nih yang rapuh sebenarnya. Jadi ada kultur di dalam masyarakat kita sekaligus keluarga kita ini, kalau bicara soal keluarga, hal-hal lain nggak apa-apa. Tapi kalau soal meminjam uang itu kan agak sensitif kita ini. Mending kalau misalnya pinjam 1 juta, kita punya nih. Keluarga lebih memilih begini, sudahlah aku nggak ada uang 1 juta. Ini dah pakai 200.000 saja. 200.000 dengan pikiran udahlah aku relakan 200.000 daripada 1 jutaku hilang. Nah, itu problem relasi. Jadi saya mau bilang bahwa pinjol ini hanya pematik dari satu persoalan yang bicara soal finansial, tetapi ternyata di belakangnya atau di dalamnya itu sangat berlapis-lapis, sangat kompleks sekali. Sekalipun hanya finansial, ya problem finansial, tapi ya sosial, ya psikologis, ya pendidikan, ya keamanan data, apalagi pemerintah juga belum sampai masif ya menggalakkan menghentikan pinjol-pinjol, apalagi sampai ke judi online kan begitu. Ya. Kalau baca di media itu kan gini. Judi online pakai pinjol. Nah, itu kan lebih bahaya lagi, berat Pak. itu kan. Iya. Nah, kalau menurut Alkitab, Pak, kita mau pakai ayat Matius 6 ayat 19 sampai 24 ya, Pak ya. Nah, Saya bacakan dulu ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kita terang, yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, teks ini menjadi menarik karena ada kata tuan dan setia di bagian akhir ya. Tapi sebelum masuk ke sini saya ingin memberi catatan penting dari apa yang dibahas Kak Sintike, Ibu Sintike di pertemuan sebelumnya, bicara soal tradisi Sabat tahunan dan tahun Yobel. Kalau di dalam kitab Imamat atau di dalam tradisi Imamat itu kan ada masa di mana orang Yahudi kalau tahun ke-7 itu ada tahun Sabat di mana tanah itu diistirahatkan, tidak boleh ditanam dan harus dipulihkan kembali begitu. Nah, terus itu dihayati juga untuk menuju tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun ke-50. Jadi 7 kali 7 49, tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel. Ya, tahun Yobel ini menarik, menjadi harapan banyak orang. Mengapa? Karena di tahun ke-50 lah para budak dibebaskan. Tanah kembali kepada tuannya. Yang menarik ini bicara soal pinjaman. Pinjaman atau hutang dilunaskan, dibebaskan, diputihkan. Makanya tahun Yobel itu tahun yang selalu dinantikan. Tapi problemnya adalah Tidak sampai mungkin sekarang terjadi ya Pak ya. tidak terjadi. Para pakar Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka menuliskan bahwa tahun Yobel ini kapan? Tidak pernah terjadi ternyata. Jadi itu sebuah impian yang diharapkan secara konsep bagus. Jadi Tuhan memberikan sebuah konsep pembebasan untuk orang kembali menghidupi kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berelasi dengan baik, tetapi itu tidak pernah terjadi. Karena ya orang kembali, bayangkan saja misalnya saya tuan, punya budak 50, tahun depan tahun Yobel, 50 budak saya bebaskan, terus saya tidak punya budak lagi. Agar saya punya budak, saya harus membelinya lagi. Nah, harus punya uang lagi. Karena itu tidak mungkin terjadi di tahun Yobel. Dan Yobel tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itu sistem perbudakan masih terus muncul bahkan sampai sekarang. Maka kalau Yesus sebenarnya menyindir soal mamon, nah mamon ini mau dilihat sebagai tuan atau alat. Jadi kalau uang atau harta itu menjadi tuan, maka pada saat yang bersamaan kita sedang diperbudak oleh harta benda ataupun mamon itu. Yesus mengajarkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, catatan yang di ayat 21 itu kan menarik. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kata hati ini dalam sepanjang sejarah kitab suci, Perjanjian Lama itu selalu hal penting. Kalau ingat peristiwa Daud jadi raja, kan Tuhan melihat rupa, manusia melihat rupa, melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi tujuan pertama Allah melihat manusia bukanlah perawakannya tetapi hatinya. Tapi dari hati itu kemudian di Injil ini dimuncul ayat 22 ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi sederhananya begini, kalau Allah memulai segala sesuatu menilai manusia dari hati, manusia memulai dari mata. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Nah, itu kan tafsiran kita karena indrawi penglihatan kita itu selalu menilai sesuatu, terus kemudian itu yang kita berikan bobot dalam hati kita. Tapi kalau Allah membalik,
Allah dari hati, terus kemudian dia memakai mata untuk menjadi pelita tubuh. Jadi teks ini sebenarnya sederhananya ya mau bicara soal komitmen manusia menyembah atau bertuan kepada siapa. Dan jadi kalau bertuan kepada Tuhan, ya percaya bahwa Tuhan memelihara. Karena pada bagian berikutnya nanti di ayat 25, setelah teks ini kan ada hal kekhawatiran. Burung di udara saja tidak menanam, tidak menuai, dia dipelihara oleh Bapakku. Apalagi engkau. Nah gitu. Jadi teks ini kalau dilanjutkan pada berikutnya, mau mengajak untuk kita itu melihat Tuhan kita itu sungguh amat besar. Tuhan kita ini. Inilah yang kita sembah. Kita setia ke sana gitu. Jangan ke Mamon gitu. Jadi ada perbedaan secara prinsip melihat Tuhan sebagai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, korelasinya ini Pak sama pinjol Pak sekarang Pak. Wah, Ya. Dari mata lihat gadget, turun ke hati berpikir untuk Betul. pinjam. Iya berarti ya. Ya. Jadi sejak kita melihat dan tidak kritis terhadap pinjol, saat itulah sebenarnya godaan-godaan. Makanya kan pinjol itu bisa disebut godaan ya. Bisa sangat menjerat. Ya karena kalau kita tidak bijaksana, terus kemudian kita tidak kritis melihat hal itu, ya kita gampang sekali terperangkap. Karena itu istilahnya kan begini, banyak orang terjerat. Iya. Terjerat itu kan berarti dalam kondisi terperangkap. Awalnya mungkin tidak membayangkan seperti ini, tetapi begitu masuk sulit sekali keluar. Dan itu menjerat terus gitu kan. Nah, caranya supaya lepas, Pak. Nah, ini yang dari tadi kan kita takut nih, Pak. Nah, sekarang Solusinya seperti apa? bagaimana gitu ya? kita lepas dari jeratan Tentu ada itu, Pak? dua hal yang kita perlu bahas. Sebelum kita Preventifnya dulu untuk, ya. preventifnya dulu. ya. Sebelum kita memakai aplikasi pinjol itu atau yang sudah terkena pinjol. Ini treatmentnya jelas berbeda. Bagi saya kalau sebelum pinjol, maka hal-hal yang perlu dikembangkan ya literasinya ya. Pinjol ini seperti apa bahayanya, gitu. Dan kalau kita sudah melihat secara utuh, maka keputusan untuk mengambil pinjol nampaknya sih bisa kita tunda. Apa sih bahaya-bahayanya begitu ya? Menurut saya pinjol ini akan ada sistematika yang mungkin juga algoritma ya. Mungkin juga yang membuat orang pada akhirnya dilihat sebagai solusi yang paling mudah. Solusi paling mudah ini ya karena prosesnya cepat. Daftar, tinggal foto, tinggal ini. Tetapi kita harus waspada bahwa yang cepat ini biasanya justru yang berbahaya. Kalau proses meminjam prosesnya panjang karena orang butuh kepastian, butuh jaminan. Tapi kalau prosesnya sangat cepat, nah itu juga harus waspada. Literasi di situ. Nah, yang paling penting juga membangun mental yang kuat ya. Membangun mental yang kuat itu maksudnya begini. Tidak mudah tergoda. Terus kemudian kita ini selain mengelola tata keuangan kita, bahwa pinjol ini juga harus diwaspadai. Pinjol ini bukan sekedar kita pinjam uang, terus kita bayar bunganya yang besar, tetapi ada sistem yang bisa merusak, yaitu teror-terornya itu. Kita kan tidak mau dipermalukan di depan teman-teman kita ketika kita pinjam, terus pinjolnya ini menteror kita. Pernah dapat chat atau telepon atau sharing dari jemaat yang terkena pinjol, ucapannya seperti apa? Iya, ucapannya dengan sarkasme yang waduh, itu kan sangat menyedihkan, dihina, terus kemudian merendahkan. Kamu maling ya? Kamu tidak mau bayar ya? Kamu ini sudah miskin, sudah begini. Wah, dihina-hina terus. Itu kalau orang tidak kuat mental, terus diancam. Kalau tidak bayar dalam 30 menit, tidak ada penyelesaian ini dalam 30 menit, maka kami akan blast
ke teman-teman nomor kontak yang ada di mana itu namanya, di nomor HP Anda gitu. Nah, terus kena semua. Nah, cilakanya teman-teman ini tidak kooperatif. Ada yang kamu kena pinjol ya? Terus kemudian cuma bertanya saja. Padahal kan kita tahu teman kita ini pasti kesulitan kok sampai terjerat. Nah, itu peran-peran seperti itu kan penting. Nah, kalau orang tidak kuat mental bisa depresi. Terus bagi saya bagaimana supaya kita tidak terjerat, ya kita perlu mengembangkan skill untuk menambah income ya kalau orang merasa kesulitan dalam finansialnya. Tapi juga harus mengedukasi diri, jangan konsumtif. Karena konsumtif itu salah satu yang paling menggoda ya. Konsumtif orang yang paling bisa gampang sekali, aduh aku memenuhi ini, oh temanku sudah ganti handphone kok saya belum punya gitu ya, punya uang segini, pinjol dulu lah gitu. Dan itu yang membuat orang terjebak. Karena apa? Konsumtif itu kan selalu berhadapan dengan perilaku marketing yang begitu kencang, secara psikologis diperhatikan. Nah, kalau kita tidak aware, gampang sekali kita terjebak. Nah, bagi orang yang sudah terjerat pinjol ya, bagi saya orang-orang yang sudah terjerat pinjol, pastikan bahwa ada orang yang support dulu itu penting. Jangan sampai dipikirkan sendiri. Apalagi kalau pinjolnya itu lebih dari 10. Dari 10. Itu tidur tidak akan nyenyak, setiap hari terteror, terus nggak ada orang yang support, dan pilihan untuk bunuh diri, pilihan untuk merusak, terus kemudian melakukan kejahatan itu sangat besar. Orang-orang di sekitar itu penting. Jadi orang-orang di sekitar, entah mau rekan pendeta misalnya, rekan pelayanan di gereja, keluarga. Syukur-syukur kalau keluarga bisa memahami, terus kemudian support. Pinjolmu berapa? 50 juta. Yuk keluarga, kita kan keluarga besar, patungan lah 5 juta. Tapi kamu harus benar-benar bertobat, misalnya seperti itu ya. Selesai. Nah, itu akan sangat menolong. Tapi kan tidak mudah seperti itu. Iya, menemukan orang yang mau meminjami itu juga cukup sulit, Pak. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita di posisi ditanyain sama teman kita yang terkena pinjol, saya boleh nggak pinjam uang ke kamu 50 juta? Tapi kita mau menolak, Pak. Kadang kita merasa budaya timur kan Sungkan. kalau kita minjemin nanti nagihnya sulit. Betul. Tapi kalau kita nggak nolong dia, masalahnya dia tambah jadi berabe kan. Betul. Nah, cara kita menolak tapi juga ngasih solusi gimana, Pak ya? Ya, jelas kita harus ngukur kemampuan kita. Kalaupun kita tidak mampu ya pasti kita lebih mudah menolaknya. Problemnya adalah kita punya kemampuan tapi kita mau menolak. Nah, itu kan problem begitu ya. Jadi saya pikir langkah yang pertama sebelum pada titik pinjam uang itu mungkin perlu diskusi-diskusi ya, terbuka. Apakah alternatif pinjam itu menjadi alternatif yang terbaik? Atau mungkin justru ada alternatif lain. Karena itu kalau berbicara uang, terbuka itu penting. Sejak orang tidak jujur dengan uang, saat itulah dia akan sulit keluar. Makanya Yesus kan bilang, dengan mamon saja kamu tidak jujur, apalagi dengan Allah, kan begitu. Jadi kalau uang itu tidak bisa membuat kita berpikir jernih, ya kita sulit, kan begitu. Bagi saya sih prinsipnya begini. Kalau orang pinjam kepada kita punya kemampuan, kita harus bisa berbicara dari hati ke hati sampai pada titik mana sebenarnya orang ini benar-benar membutuhkan. Kita menolong tidak harus dengan memberikan pinjaman langsung. Kita menolong bisa memberikan solusi-solusi atau nasihat-nasihat, gitu. Jadi misalnya apakah kamu sudah tempuh, kamu punya aset berapa, misalnya begitu. Ataukah kamu butuh diketemukan bank misalnya. Kan ada banyak alternatif yang lain. Tanpa harus kita menyelesaikan persoalannya. Tapi yang jelas mengedukasi orang tersebut untuk bisa melihat banyak opsi itu penting. Supaya tidak, opsinya ini pokoknya uang cepat. Nah, itu justru yang mulai tidak realistis ya. Makin berat. Kita pun juga akhirnya sulit gitu. Ya tadi jatuh-jatuhnya pinjam 50 juta, kita punya kemampuan, udahlah mending aku kasih 5 juta saja, merelakan 5 juta habis gitu kan, daripada 50 juta nagih-nagihnya nanti dia malah lebih marah
ditagih kan begitu. Ya selama komitmen keterbukaan terus kejujuran tidak terjadi dalam proses berkomunikasi ini, saya pikir di situ juga harus warning begitu. Dan mungkin di jembatannya ada hitam di atas putih juga Pak ya. Betul, jadi itu salah satu nasihat juga. Kalau memang pinjem nggak ada ini ya pakai hitam di atas putih lah perjanjian. Karena kalau ada perjanjian bermeterai itu kan secara hukum bisa diproses begitu. Nah cuma kan kita juga harus balik. Proses berelasi kita dengan yang bersangkutan ini proses relasi yang seperti apa sih? Yang benar-benar tuluskah atau kita ini transaksional gitu. Nah seringkali kan terjadi begitu. Kita kenal hanya untuk dimanfaatkan, orang pada akhirnya kecewa. Padahal kita ini kan ingin membangun sebuah persekutuan, katakanlah kalau di gereja ya saling baik, care begitu. Nah itu problem yang serius dan kompleks. Jadi kalau bicara soal uang ya menurut saya nggak bisa sekali ketemu terus kemudian selesai. Justru kalau sekali selesai itu pinjol itu ya itu justru bahaya. Justru karena kita ingin supaya ini tidak berbahaya, maka proses berkomunikasi itu panjang. Begitu. Bulan keluarga ini dapat menjadi pintu masuk buat gereja ataupun buat saudara-saudara kita lebih bisa membentenginya Pak ya. Betul. Jadi ketika teman saudara punya masalah seperti itu, kita membantunya dengan memberikan literasi keuangan itu, kemudian motivasi dan menambah income juga ya. Betul. Jadi menurut saya bulan keluarga ini menjadi salah satu penting ya. Kalau GKI punya bulan keluarga, itu bukan hanya soal kembali kita menghidupi nilai-nilai keluarga, tapi juga keterbukaan, saling support, pergumulan secara finansial. Ada banyak jemaat yang bercerita. Kadang kan begini, kita ini punya kultur, kalau punya problem finansial orang tua itu jarang bercerita kepada anak. Jadi beban finansial, hutang harus dilunasi, pinjam ke sana begitu ya, itu dipikirkan orang tua sendiri. Padahal anak itu juga bisa berkontribusi dalam menolong secara psikis orang tua. Misalnya, "Pa, sejak papa cerita, papa punya tanggungan besar, udah Pak, aku nanti untuk tahun ini saya tidak akan beli sepatu, menunda kesenangan, menunda keinginan." Karena apa? Berusaha untuk mensupport orang tuanya. "Pak, aku perlu jualan ke sekolah tuh." Sampai seperti itu ada. Jadi pentingnya keluarga itu menjadi benteng untuk kita bisa survive di terpaan-terpaan seperti ini, termasuk terpaan pinjol. Jadi komunikasi, membangun, saling support itu sangat penting. Jadi kalau GKI punya bulan keluarga ya, saya mengapresiasi. Ini momen penting untuk kita mereview problem keluarga kita apa nih? Problem finansial kah? Problem relasi kah? Problem sosial dengan tetangga kanan kiri kah? Atau problem dengan keluarga besar? Nah, itu diidentifikasi. Terus kita cari bersama-sama solusinya. Begitu. Oke, kurang lebih kita mendapatkan banyak pemahaman yang cukup menarik Pak. Semoga teman-teman di GKI Resut maupun dimanapun bisa jadi materi yang sangat bermakna buat kita. Kata penutup Pak, yang terakhir Pak. Ya, sebelumnya saya juga mungkin saya tidak bisa menjelaskan banyak ya. Sekalipun saya punya pengalaman beberapa jemaat yang terkena pinjol, tetapi tentu saya terbatas. Seorang pendeta kan tidak mungkin bicara soal finansial, bicara soal digital, ada banyak sekali kekurangan dan itu membawa kita semua untuk terus belajar bahwa hidup itu butuh proses, butuh riset-riset. Jadi kalau pinjol itu pintu masuk, maka kita bisa mengerti banyak hal. Nah, kata penutup bagi saya adalah kalau kita bicara bulan keluarga, keluarga itu menjadi benteng terakhir yang kuat, yang kokoh. Kalau kita bisa mengeksplor setiap talenta-talenta di dalamnya. Kalau persoalan pinjol itu kan, persoalan uang itu kan selalu ada di setiap zaman. Di kitab suci pun pinjam meminjam itu juga selalu ada. Hanya bagaimana respon kita itu menentukan. Kalau kita makin takut, makin panik, terus kita nggak ada teman, nggak ada support, orang yang ngerti soal finansial, soal hukum, soal digital, nah itu akan sangat menyengsarakan.
Tapi kalau kita bisa menemukan itu di komunitas keluarga, di komunitas gereja, saya pikir gereja berdampak dan bisa untuk menjawab persoalan-persoalan pergumulan jemaat, termasuk pinjol. Begitu menurut saya. Doa penutup juga Pak, Ya. sehingga kita bisa semakin dikuatkan dalam Kristen. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk setiap cinta kasih-Mu yang merengkuh setiap kami, setiap pribadi ataupun keluarga-keluarga di tengah kehidupan gereja. Kami menyadari dalam kehidupan sekarang tidaklah mudah. Berurusan dengan finansial, ternyata juga berdampak urusan dengan relasi, berurusan dengan edukasi finansial, berurusan dengan data digitalis pribadi, dan ada banyak sekali, sangat kompleks. Tapi biarlah semuanya itu menolong kami untuk melihat banyak perspektif dan bagaimana cara kami menyembah Tuhan sebagai Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami yang benar-benar tahu awal dan akhir setiap perjalanan anak-anak manusia. Buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan. Dan pengharapan itu seperti jangkar. Jangkar memang tidak dapat menghentikan badai, namun jangkar dapat membuat kapal bertahan di tengah badai. Ketika kami memiliki pengharapan, badai sedahsyat apapun dapat kami bertahan di dalamnya, dan kami percaya Engkau akan menolong kami sampai tiba di labuhan kami. Dan biarlah cinta kasih Tuhan menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, dan kami bersyukur untuk acara podcast ini. Dan biarlah percakapan-percakapan singkat ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi banyak orang tentang bahaya pinjol ataupun juga jeratan-jeratan dunia digital secara finansial yang membuat kami sengsara. Bapa, tolonglah kami dan jangan tinggalkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian acara kita, pendalaman ajaran GKI Resut. Sampai jumpa di acara agenda berikutnya.